Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kegiatan sore hari ini, yaitu khobar. Apa khobar? Kajian asik Ramadan. Kajian asik harian Ramadan. Ya, jadi seluruh kegiatan kita ini ya asik karena Ramadan. Ya gitu. Ya, dimulai. Karena asiknya itu kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit biografi tentang Ustadz Hadi. Beliau itu adalah salah seorang tokoh yang penggiat dari tokoh-tokoh ulama klasik seperti ulama dari Minang seperti Hamka, Muhammad Nasir, siapa lagi, dan lain sebagainya. Ada ulama-ulama yang beliau minati dan dan begitulah seperti itu. Ya, sore ini kita tanpa memperpanjang kalam lagi, kita mulai kajian khobar kita. Kepada Ustadz Hadi dipersilakan. Ini live ya? Oh iya, tukar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rahman alamal Qur'an khalaqal insana alamahul bayan. Subhanallah ilallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, Rabb seluruh alam yang selalu memberikan kecintaannya kepada kita dan kecintaannya kepada alam semesta. Salawat teriring salam tercurah pada uswah kedua pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk mengikuti hingga akhir zaman. Amin. Pada santri-santri pejuang Pesantren At-Taqwa Depok yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, 2 pekan yang lalu Ana baru pulang dari meninjau. Tadi disampaikan oleh moderator. Alhamdulillah kemarin kita 2 pekan yang lalu dapat manuskrip karyanya kakeknya Buya Hamka, yaitu Syekh Muhammad Amrullah atau Tuanku Kisai. Itu tulisan tangan tahun 1837. Tahun 1837. Jadi Hamka itu bukan nama, Hamka itu adalah singkatan Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, dari Hamka kita akan banyak bicara nanti bagaimana orang-orang besar di sekitar Sumatera Barat dan di Indonesia. Para santri pejuang yang dimuliakan Allah, saya akan lebih banyak cerita tentang bagaimana kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Jadi kita ini merdeka itu terjadi pada tanggal 9 Ramadan. 9 Ramadan. Setelah kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945, apakah selesai kita melawan penjajah? Tidak. Nanti tahun 1947, ya, 2 tahun setelah Republik Indonesia merdeka, Belanda bersama sekutu itu melakukan agresi yang pertama tahun 1947, tepatnya pada bulan Juli. Dan lagi-lagi kita bisa menjaga kemerdekaan,
kita bisa memperjuangkan kemerdekaan pada tanggal 9 Juli 1947, dan itu lagi-lagi kita merdeka pada bulan suci Ramadan. Allah belikan kemenangan pada bulan suci Ramadan. Setelah 1947, 2 tahun setelah Republik Indonesia merdeka, apakah penjajah selesai menjajah kita? Tidak. 3 tahun setelah Republik Indonesia merdeka tahun 1948, tepatnya pada tanggal 19 Desember, Belanda melakukan agresi yang kedua kalinya bersama para sekutu, yang ketika itu menduduki ibu kota Republik Indonesia kita yang berada di Yogyakarta, yang dimana ketika itu menangkap pemimpin Republik Indonesia kita, Bung Karno dan Bung Hatta, serta para pemimpin Indonesia yang lainnya seperti Haji Agus Salim, Bung Syahrir dan sebagainya, yang secara otomatis, secara kenegaraan di dunia internasional, kalau pemimpinnya ditangkap, negara ibu kotanya diduduki, maka negara itu dalam keadaan kosong. Artinya vacuum of power. Ya. Kalau kita nih main catur. Ya, main catur, ada benteng, ada kuda, ada apa lagi? Menteri. Ada roket ya? Apa namanya? Spion ya? Mohon maaf, saya udah berapa puluh tahun nggak main catur. Ya, padahal saya dulu katanya hobi jago main catur. Nah, di belakangnya apa? Ada raja. Ya, raja kan? Raja apa ratu? Raja. Bentengnya masih ada, kudanya masih ada, spionnya masih ada, ya. Anggotanya masih ada, tapi rajanya udah kalah. Pertanyaannya, antum menang apa boleh main lagi? Kalah. Begitu juga ketika Republik Indonesia tahun 1948, Bung Karno, Bung Hatta itu ditangkap, Belanda bersama sekutu kemudian menginformasikan ke dunia internasional Indonesia dalam keadaan penjajahan kembali. Tetapi apa yang terjadi? Ya, karena merdeka ini pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan kalimat yang berbunyi bahwasanya kemerdekaan atas rahmat dan berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa, maka keberkahan dan kemenangan akan Allah berikan kepada Republik Indonesia. Sekeras apapun, seambisi apapun, ya, tentara kafir, penjajah ingin menjajah kita, jika Allah tidak berkehendak, maka tidak ada artinya. Makarullah wa mahairul makirin. Belanda ingin memadamkan Republik Indonesia, tetapi Allah sebaik-baiknya pembuat rencana. Belanda punya keyakinan dengan menangkap Bung Karno, dengan menangkap Bung Hatta, dengan menangkap Agus Salim, Syahrir dan sebagainya, tamatlah riwayat Republik Indonesia. Tetapi ada dua kekuatan yang saat itu lupa ditaklukkan oleh tentara sekutu. Apa? Kekuatan Pulau Jawa yang dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dengan strategi perang gelirianya, dengan mengikuti perang di Ponorogo, strategi pada tahun 1825 sampai 1830, ya, yang dimana antum kalau lihat, ya, Pak Dirman, Jenderal Besar Sudirman itu, ya, bertarung melawan Belanda, berjihad, ya, mempertahankan Republik Indonesia, berjuang dengan titanium. Lalu setiap dia beristirahat dalam peristirahatan bersama pasukannya apa? Untuk menggelorakan semangat juang tentara-tentara rakyat Indonesia, maka Pak Dirman membacakan kisah-kisah sirah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang itu ada di dalam kitab kelengkapan tarikh Nabi karangan Kiai Haji Munawar Allah yarham. Jadi kalau antum pengen pakar sirah, antum cari buku di perpustakaan ini, di perpustakaan Dr. Adian, ya, buku karya Kiai Haji Munawar Khalil, ya, judulnya Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah buku sirah nabawiyah yang paling terdetail ditulis di dunia Islam dan ditulis oleh ulama
asal Semarang. Kiai Haji Munawar Khalil. Ada orang Semarang di sini? Oh, nggak ada. Kalau ada, ya, Anda suruh baca. Kiai Haji Munawar Khalil. Dan yang kedua, ada dua kekuatan. Kekuatan yang kedua adalah Mr. Syafruddin Prawira Negara yang saat itu beliau menjabat Menteri Kemakmuran Ekonomi Rakyat. Ya, kalau sekarang itu Menteri Keuangan nih lah. Yang sekaligus beliau adalah Gubernur BI pertama. Maka Pak Syafruddin yang ketika itu mendapatkan telegram dari Bung Hatta, ya, yang isinya bagaimanapun Indonesia, Bung Karno, Hatta ditangkap, maka Republik Indonesia tidak boleh padam. Maka panggilan Syafruddin sebagai seorang negarawan, tepatnya pada tanggal 19 Desember, saat sekutu menduduki ibu kota Republik Indonesia yang berada di Jakarta, maka kepemimpinan presiden itu diambil alih oleh Syafruddin Prawira Negara dengan mendirikan PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, pada tanggal 19 Desember. Yang kemudian pada tahun 2012 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ya, selaku Presiden Republik Indonesia, tanggal 19 Desember, hari peristiwa berdirinya PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, dijadikan sebagai Hari Bela Negara. Beliau tokoh masyumi. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Sekutu, ya, Inggris, Belanda, dan tentara Eropa itu bersekutu mengumumkan kepada dunia internasional Indonesia dalam penjajahan yang kedua kalinya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba radio internasional yang berpusat memancar dari New Delhi di India, yang kemudian ke dunia internasional menginformasikan Bung Karno, Bung Hatta, Agus Salim Syahrir, Republik Indonesia ditangkap, tetapi Republik Indonesia tetap berdaulat merdeka dalam kepemimpinan Mr. Syafruddin Prawira Negara. Dan itu radio langsung diumumkan dari New Delhi, India. Siapa yang mengumumkannya? Mr. A.M. Aramis, yang dimana Mr. A.M. Aramis mendapatkan pemancar radio sumber itu langsung dari ibu kota Republik Indonesia kita, yang saat itu berpusat di Bukit Tinggi pada tanggal 19 Desember tahun 1945. Jadi Republik Indonesia kita, ibu kota itu pernah berdiri di Bukit Tinggi. 2 pekan yang lalu, Ana bawa tamu dari Malaysia sama Singapura. Ana bawa tuh, ya, ke pemerintahan Republik Indonesia tahun 1948 di Bukit Tinggi. Luar biasa. Ya. Di kaki harus lewat bukit, lewat danau. Ya. Nah, kemudian radio itu, radio pemancar dari Bukit Tinggi itu merupakan radio tua, radio bekas. Ya, yang dibuat oleh seorang anak muda, ya, sekaligus juga dibuat oleh Angkatan Udara. Yang ternyata radio itu berfungsi memancarkan, kemudian menginformasikan ke New Delhi di India. Dalam catatan almarhum Rosian Anwar ini seorang sejarawan, ya, kata beliau, tangan Tuhan hadir, ya, dalam peristiwa PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Jadi Presiden RI kedua siapa? Mr. Syafruddin. Dan beliaulah penggagas uang Republik Indonesia. ORI, uang Republik Indonesia. Jadi suatu ketika kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945, apakah ada uang kertas yang kita hari ini miliki? Belum. Uang yang beredar setelah kita merdeka itu, kalau tidak uang yen, ya, mata uang Belanda, ataupun uang gulden punya Belanda. Karena Pak Syafruddin ini sebagai tokoh Islam dan memahami ekonomi, maka beliau menyampaikan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Bung Hatta. Beliau sampaikan, Bung, Indonesia sudah berdaulat, Indonesia sudah punya sangsaka merah putih, Indonesia sudah punya lagu Indonesia Raya. Tetapi jikalau kita masih menggunakan alat tukar
penjajah yang telah menjajah republik kita, maka sampai kapanpun kita belum menjadi negara yang berdaulat dan merdeka secara penuh. Akhirnya lahirlah peristiwa Gunting Syafruddin. Lahirlah ORI, Owang Republik Indonesia. Ya. Itu luar biasa. Mr. Syafruddin. Nah, kalau antum baca buku sejarah, ya, dulu waktu antum tahun 2012, sebelum tahun 2012, ya, tahun 2010, 2008, apalagi tahun 90-an, buku-buku sejarah menginformasikan kepada kita sosok Syafruddin Prawira Negara, sosok Muhammad Natsir, sosok Kasman Singodimedjo, dan tokoh-tokoh Islam itu dianggap sebagai pemberontak, termasuk Buya Hamka. Buya Hamka mendapat gelar pahlawan nasional tahun 2008. Sebelumnya tahun 2008, nama Hamka, nama Natsir, ya, itu dianggap sebagai pemberontak. Kenapa Pak Natsir dan Pak Syafruddin dianggap sebagai pemberontak? Karena mereka terlibat dalam peristiwa yang namanya PRRI. Dalam sejarah Republik Indonesia ada dua peristiwa yang itu berbeda konteksnya, tetapi tempatnya dan tokohnya sama, dia juga. Tahun 1948 lahirnya PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Apa? Gerakan yang ingin menyelamatkan Republik Indonesia dari agresi penjajah. Sedangkan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, berdiri tahun 1959, merupakan gerakan penyelamatan negara dari cengkraman komunisme yang dimana Bung Karno saat itu dekat kepada Beijing komunis. Dan yang kedua, PRRI adalah satu gerakan daerah, ya, yang dimana mengkritik kepada pemerintah pusat, yang dimana pemerintah pusat saat itu Jawa, Jakarta, ya, terlalu sentralis dalam membangun pembangunan di Pulau Jawa. Ya. Para pejuang santri at-taqwa yang dimuliakan Allah, Republik Indonesia itu lebih luas lautan daripada daratan. Lautan yang kita miliki itu sekitar 60,2%, sisanya 39,4% itu daratan. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu lebih luas lautan daripada daratan. Maka sebagai seorang santri pejuang, salah satunya antum harus bisa berenang. Siapa yang nggak bisa berenang sekarang? Ya, lelepin. Ya. Itu mengamalkan hadis Nabi. Ya kan, kata Nabi, ajari Allah anakmu 3 hal. Yang pertama, berenang. Yang kedua, memanah. Yang ketiga, berkuda. Pejuang, tapi ketika berenang masih pakai ban bebek. Harus bisa berenang antum. Ya. Seharusnya kita ini yang lebih luas lautan daripada daratan, harusnya kita lebih banyak makan ikan laut daripada, ya, ayam the besto. Kok the besto ya? Jadi ikan. Ayam fried chicken. Ya. Tapi apa yang terjadi? Jarang kita makan ikan laut. Kita lebih banyak makan ikan lele. Apalagi mujair, gurame, ikan yang ada di Air tawar. Ya, yang ada di sawah. Ya. Ya. Ana punya majalah. Ini majalah namanya apa? Antum baca. Nadwatul Muallimin. Ini tahun berapa? Kau tahu? Nah, ini tahun berapa? 1940. Ya. Ini majalah, Ana punya majalah Nadwatul Muallimin. Majalah ini ya terbit tahun 1935. Tapi yang Ana punya ini tahun 1930. Ini majalahnya bahasa Arab. Ya, majalahnya bahasa Arab, ya. Dan majalah ini diterbitkan, ya,
oleh para pelajar-pelajar ya Indonesia yang kuliah di Timur Tengah. Ya, Anda punya koran atau majalah tahun 30-an, tahun 40-an yang itu ditulis oleh pelajar-pelajar kita Indonesia, dan mereka majalah ini diterbitkan di luar negeri. Jadi ketika kita merdeka, ya itu panjang ceritanya. Ya, iya. Jadi ketika itu, ya para pelajar-pelajar kita, ada dua kekuatan pelajar kita yang mengobarkan revolusi nasionalisme kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi untuk mengenalkan Indonesia, satu, mahasiswa atau santri para pelajar yang kuliah di Timur Tengah. Ya, seperti Abdul Kahar Muzakir, Bustami Abdul Ghani, lalu kemudian Rasidi yang kelak jadi profesor, jadi menteri agama. Lalu kemudian ada Ismail Banda. Ismail Banda ini usia 23 tahun sudah mendirikan Ormas Al-Wasliyah di Medan, yang dimana Al-Wasliyah ini didirikan ya di Medan untuk melawan gerakan kristenisasi besar-besaran yang ada di Medan saat itu. Ya, Al-Wasliyah ini ormas yang dimana ormas ini melahirkan murid-murid di Republik Indonesia. Salah satunya Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Nirwan Syafrin. Nah, beliau alumni Al-Wasliyah. Pendirinya itu Ismail Banda. Ya. Dan Ismail Banda ini adalah ketua Panitia Kemerdekaan Indonesia. Jadi ketika kita merdeka di Timur Tengah itu, di Al-Azhar di Mesir, ada ketua panitianya. Nanti antum cari di perpustakaan Dr. Adian, judulnya buku Diplomasi Indonesia. Diplomasi Indonesia. Itu ditulis oleh muridnya Haji Rasul, muridnya bapaknya Buya Hamka, yang kuliah di Timur Tengah, namanya M. Zain Hasan. Nama gelarnya adalah Datuk Indomo. Ya, Datuk Indomo ini dia banyak menulis merekam bagaimana para pelajar kita itu berinteraksi dengan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, dengan Hasan Albana, dengan Syekh Makmun Hudaibi, ya, dengan tokoh-tokoh Ikhwan. Lalu kemudian Bung Syahrir ketemu dengan mursyid Ikhwanul Muslimin Hasan Albana, ya, yang kemudian ya ada Bung Hatta, ada Abu Salim, ada A.R. Baswedan. Ya. Nah, organisasi kita yang di Kairo itu di Timur Tengah, mereka buat organisasi namanya Perpindom. Perhimpunan Indonesia Malaya. Ya, anggotanya ada Osman Ralibi. Ya, Osman Ralibi ini yang dia belajar bahasa Arab, lalu dia kemudian belajar literatur Jerman dan dunia Eropa, langsung ke Jerman, belajar ke Hitler, tokoh Partai Masyumi dia ini. Ya, Osman Ralibi, pakar hukum, ya, guru besar di Universitas Indonesia. Ya, nanti antum cari Profesor Osman Ralibi. Lalu juga Abdul Kahar Muzakir. Abdul Kahar Muzakir ini, ya, usia 23 tahun, ditunjuk oleh tokoh-tokoh Islam di Indonesia seperti Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahab Nasrullah dari NU, dari Syarikat Islam, Haji Omar Said Cokroaminoto, untuk menghadiri Muktamar Alam Islami, Muktamar Dunia Islam di Baitul Maqdis, yang ketika itu dipimpin oleh Syekh Al-Haj Mufti Amin Al-Husaini. Yang ketika itu tahun 1930-an, Abdul Kahar Muzakir usia 23 tahun ya, ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal Muktamar Alam Islami di Baitul Maqdis. Yang nanti pulang setelah kuliah, ya, dia menjadi anggota BPUPKI dan salah satu perumus Pancasila, dan dialah yang merumuskan kalimat bahwasanya kemerdekaan atas rahmat dan berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kalau antum upacara itu kan bunyinya itu kan. Nah, di sini banyak tulisan Abdul Kahar Muzakir. Abdul Kahar Muzakir. Ini orang hebat ini. Ya, salah satu perumus Pancasila. Jadi ketika beliau menerjemahkan surah Al-Isra, beliau banyak menulis tafsir.
ada beberapa anak-anak ATKO, anak-anak pesantren At-Taqwa sudah berkunjung ke Rumah Sejarah Indonesia, rumahnya gagasan para pendiri bangsa di Rumah Anak. Alhamdulillah kita baru punya 63 judul kitab tafsir. Ada tafsir Buya Hamka, ada tafsir Mahmud Yunus, termasuk tafsirnya Haji Agus Salim dan tafsirnya Abdul Karim Muzakir. Jadi ketika beliau menerjemahkan surah Al-Isra, ya, subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram Makkah al-Mukarramah, minal masjidil aqsa ilal masjid minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ke Baitul Maqdis Palestina. Alladzi barakna haulahu. Allah berikan keberkahan di sekitarnya. Jadi kata Abdul Karim Muzakir, barang siapa yang memperjuangkan Baitul Maqdis, Palestina, maka Allah akan melimpahkan keberkahan dalam dirinya, keluarganya, dan negaranya. Artinya apa? Kenapa kita diberikan keberkahan oleh Allah, kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada 9 Ramadan? Karena Allah berikan keberkahan kepada kita, karena Republik Indonesia sebelum kita merdeka, negara kita sebelum kita punya negara, para rakyatnya, para pejuangnya memperjuangkan Baitul Maqdis. Yang dimana saat itu Baitul Maqdis dalam cengkraman Israel, dalam cengkraman Inggris. Ya, makanya nanti tahun usia 24 tahun Pak Natsir, ya, Muhammad Natsir rahimahullah, ya, pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, sudah menulis di majalah Panji Islam. Ya, Ana di rumah punya majalah Panji Islam. Itu majalah yang banyak menulis dan menginformasikan, ya, gagasan-gagasan orang-orang besar, ya, seperti Cokro Aminoto, Agus Salim, Pak Natsir, Hamka, bapaknya Hamka dan sebagainya. Jadi Abdul Karim Muzakir ini, ya, kemudian, ya, mengatakan alladzi barakna Allah. Allah berikan keberkahan kepada bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia memperjuangkan bangsa Palestina untuk merdeka berdaulat. Oleh karena itu, ya, dulu ada terjadi deklarasi Balfour. Ya, Balfour ini adalah satu kesepakatan Inggris dan Eropa yang dimana mencari solusi titik temu buat orang-orang Yahudi, ya, setelah peristiwa Holocaust. Ya, yang dimana orang-orang Yahudi dibantai oleh Nazi Jerman. Ya. Maka Inggris ketika itu Balfour memberikan satu tempat yang dimana untuk berkumpulnya orang-orang Yahudi. Tapi Pak Natsir kemudian mengkritik habis-habisan deklarasi Balfour itu di usia dia 24 tahun, bayangkan. 24 tahun. Dia belum jadi negarawan. Dia belum jadi politisi. Tapi dalam jiwanya sudah tumbuh menjadi seorang negarawan. 24 tahun Pak Natsir mengkritik tentang deklarasi Balfour. Kata Pak Natsir, ya, orang Jerman, orang Eropa yang menghabisi orang Yahudi, kok kenapa itu yang kena orang Arab, orang Palestina? Kenapa tempatnya itu yang dicari itu Palestina? Ya, solusinya untuk tempat orang Yahudi. Kenapa bukannya di Swedia, di New Zealand, atau bahkan di Inggris, kata Pak Natsir. Ternyata kata Pak Natsir, di balik lahirnya Jewish State, negara Yahudi ini, ada satu kolonialisme penjajah baru untuk menjajah dunia Islam, yang dimana kekayaan yang sangat luar biasa yang mereka namakan Zionisme. Zionisme. Ya. Nah, itu beri keberkahan, Allah berikan. Lalu kemudian perjuangan yang dilakukan di Eropa. Jadi para pelajar kita yang kuliah di Belanda, apakah lantas mereka jadi kafir? Tidak. Apakah lantas mereka menjadi antek-antek penjajah? Tidak. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang seperti Dahlan Abdullah. Ya, Dahlan Abdullah ini mentornya Bung Hatta dan mentornya Tan Malaka.
Dahlan Abdullah. Dia ini kelak jadi tokoh partai Masyumi. Dialah orang pertama kali yang mengenalkan Indonesia ke negeri Belanda. Dia adalah ketua PI Perhimpunan Indonesia yang kelak nanti setelah Republik Indonesia merdeka, Dahlan Abdullah ini adalah duta besar untuk 5 negara. Yang pertama Irak, lalu kemudian Iran, lalu kemudian Syria, dan 2 lagi Anda lupa. Lalu qadarullah, akhirnya pengaruh perjuangan Dahlan Abdullah ini begitu besar sampai kemudian kapalnya meledak di Baghdad, lalu kemudian makamnya ya diantarkan jasad jenazahnya itu ya pemimpin Indonesia, lalu kemudian dimakamkan di sebelah Syekh Abdul Qadir Jilani di Baghdad. Ya. Baru tahu kan? Nah, itu. Ya. Makanya kalau para pejuang kita ya pengen tahu negara ya belajar sejarah dengan baik. Kalau nggak mau belajar sejarah, mundur wir. Gitu. Nah, jadi Dahlan Abdullah ini ya. Lalu siapa yang kuliah di Indonesia, yang kuliah di Belanda? Ada Bung Hatta, ada Syahrir, ya, ada Tan Malaka, ada kemudian Nasir Pamuncak, ada Ahmad Subarjo, ya, ada Sukiman Wiryo Sanjoyo yang kelak nanti tahun 1945 dia jadi ketua Partai Masyumi yang pertama hasil kongres ya Masyumi pada tanggal 78 November 1945. Nah, Ahmad Subar ini yang menarik. Jadi Ahmad Subarjo ini dalam peristiwa-peristiwa konferensi ya tentang demokrasi, lalu tentang humanisme, lalu tentang kemerdekaan di berbagai negara Eropa, mahasiswa ya di Belanda yaitu Ahmad Subarjo, dia mengenalkan Indonesia ke Eropa. Tapi orang-orang di Eropa saat itu mengatakan Ahmad Subarjo ini seperti orang Vietnam, kalau tidak orang Thailand. Sakit rasanya tuh di sini, ya kan? Mengenalkan Indonesia tapi orang Eropa nggak tahu Indonesia. Mengenalkan Indonesia malah dia disebutnya bukan orang Indonesia. Lalu kemudian Ahmad Subarjo pulang ke base campnya di Den Haag di Belanda saat itu. Dia bilang ke Sukiman Wiryo Sanjoyo, dia bilang ke kemudian kepada para aktivis PI Perhimpunan Indonesia. Jadi PI ini Perhimpunan Indonesia organisasi pertama di Eropa yang mengenalkan Indonesia ya ke negeri penjajahan. Yang dalam catatan Profesor Taufik Abdullah ya Perhimpunan Indonesia ini lebih radikal daripada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober pada tanggal 28 Oktober. Dulu kan ada Sumpah Pemuda kan? Negaranya belum ada. Tapi anak-anak muda kita berkumpul. Ada Jong Slametenbon, Jong Sumatera Bon, ya, Jong Selebes, Jong Ambon, ya, Jong Betawi. Semua para pemuda itu berkumpul menyatakan Persatuan Indonesia untuk kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Indonesia belum ada. Indonesia baru ada 14 tahun berikutnya. Artinya apa? Anak-anak muda saat itu mereka masih heliu berpikirnya. Tapi karena mereka punya gagasan yang luar biasa, ide-ide yang besar, maka ide-ide yang besar itulah terwujud dalam Republik Indonesia. Maka Indonesia ini lahir dari literasi, lahir dari diskusi, lahir dari perdebatan dan diskusi yang panjang dari cita-cita gagasan para founding father kita. Ana tanya ke anak-anak sekarang, mimpinya anak kita sekarang itu apa sih? Mimpinya antum apa sih? Ya, lulus dari Atko nikah. Ya, pengen ke Korea.
Ya, ketemu sama Kim Jong Un. Itu mimpinya. Tapi mimpi-mimpinya anak-anak dahulu 20 tahun. Ya, bahkan Hamka kalau antum lihat, ya, dia baca itu tulisan-tulisan pemikiran besar di Jawa. Pemimpin-pemimpin besar seperti Hosco Praminoto, Suryo Pranoto, Haji Fahrudin, Ki Bagus Hadikusumo. Makanya 16 tahun dari Padang dia ke Jogja. Bayangin anak 16 tahun, antum berapa usianya? 16. 16. Sepantaran antum. Ya. Antaran dia. Iya. Di saat sekarang anak-anak 16 tahun cuma cari apa? Mixue. Nyari apa? Seblak. Hah? Seblak. Seblak. Iya. Seblak jahanam ada tuh. Ya. Ya. Hanya itu aja. Tapi ketika Hamka ketemu dengan Cokro Aminoto, udah tinggal tektokan aja itu. Kenapa? Sebelum usia 16 tahun, usia 14 tahun sudah baca pemikiran-pemikiran besar. Alhamdulillah. Makanya kata Buya Hamka, kita tidak akan pernah menjadi orang besar jika selama hidup tidak pernah membaca sejarah orang-orang besar. Makanya kenapa di Atko ini, termasuk di pesantren At-Taqwa ini, wallahi Allah, demi Allah, antum akan jadi orang besar. Kenapa? Karena antum dari sekarang banyak dikisahkan, diajarkan tentang sejarah orang-orang besar. Ya. Ya. Antum lebih kenal dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi daripada Raffi Ahmad. Ya kan? Yang ahwatnya lebih kenal dengan Roh Kudus daripada Ralinsa. Ya. Ya. Yang ahwatnya lebih kenal dengan Rasul Nasaid daripada artis-artis Korea. Kalau di sini, tapi kalau di luar nggak tahu. Ya, jangan. Ya. Jadi itulah Dahlan Abdullah sama Ahmad Subarjo. Akhirnya apa? Ahmad Subarjo bilang, caranya bagaimana untuk mengenalkan kita ini adalah Indonesia. Akhirnya Ahmad Subarjo bilang ke Sukiman Wido Sanjoyo, mahasiswa Indonesia yang kuliah di Belanda, kita ini Indonesia, rakyat kita ini kan mayoritasnya Islam. Dan orang Islam pasti punya yang namanya, ya, pasti orang Islam beribadah. Pasti orang beribadah pasti pakai kopiah. Bagaimana kalau kopiah yang kita pakai ini, ya, kopiah hitam ini, kita kenalkan sebagai bentuk nasionalisme ke negeri Eropa. Lalu kata Sukiman, segera sebelum kita lakukan deklarasi Perhimpunan Indonesia ke negeri-negeri Eropa lain. Lalu kata teman-teman Perhimpunan Indonesia, bagaimana cara kita dapatkan kopiah hitam ini? Ya, kan belum ada Shopee. Ya, kok jadi iklan Shopee ya? Kan belum ada. Jauh saat itu loh. Gimana caranya? Akhirnya, ya, para peserta panitia kongres itu mengambil topi-topi yang mereka miliki di topi-topi Eropa. Kan kalau topi Eropa itu kan topinya kayak Agus Salim waktu ke Cornell, ke Amerika, dingin, pakai itu, topi kupluk. Lalu ada ininya, tutupan buat kupingnya gitu ya. Lalu kemudian apa? Dilipat, gunting yang ini, lalu kemudian dilipat, lalu kemudian berubah, ya, disemir jadi, diwarnai jadi hitam. Lalu peserta Kongres Perhimpunan Indonesia, ya, yang diketuai oleh Bung Hatta ketika itu, yang dimana panitianya Mr. Ahmad Subarjo, mereka semua aktivis Perhimpunan Indonesia memakai kopiah hitam untuk mengenalkan jati diri mereka sebagai nasionalisme. Makanya hari ini santri yang pakai kopiah hitam, antum nasionalis sejati. Iya. Jadi ini bukan kopiah santri ini. Makanya nanti tahun 30-an, ya,
tahun 30-an pelajar-pelajar kita, pejuang-pejuang kita, semua mereka pakai topi hitam ini, kopiah hitam ini. Cokro Aminoto dulu sebelum menjadi aktivis Serikat Islam, dia pakai belangkon, iya kan? Setelah ketemu dengan Serikat Islam, dia pakai kopiah hitam. Buya Hamka, lalu kemudian siapa lagi? Bung Karno. Ya, semuanya pakai kopiah hitam ini. Jadi kopiah hitam ini sebagai bentuk nasionalis. Ya, makanya antum jangan copot ini kopiah hitam ini. Antum ke mall, ya, nonton bioskop agak lain, pakai kopiah hitam ini. Kok agak lain? Nonton film Buya Hamka kok agak lain? Yang nonton film agak lain, ana doakan di sini matanya bimpitan. Buat apa nonton agak lain? Ya. Jadi kopiah hitam itu apa? Nasionalisme. Ya. Nanti kemudian topi ini dipakai peserta Kongres Sumpah Pemuda, semua pakai kopiah hitam. Kopiah hitam ini sebagai bentuk apa? Banteng melawan penjajah kolonialisme. Bukan banteng PDIP. Ya. Dan itu banyak kisah-kisah, ya, kemenangan yang Allah berikan pada bulan suci Ramadan. Bukan hanya terjadi di Indonesia, akhi. Ya. Umat Islam membebaskan Baitul Maqdis yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Zangki, dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu juga terjadi kemenangan Baitul Maqdis pada bulan suci Ramadan. Peristiwa Fathul Makkah, ketika Rasulullah SAW diboikot, ya, diblokade peristiwanya, tempatnya, apa yang terjadi? Allah berikan kemenangan Fathul Makkah pada bulan suci Ramadan. Umat Islam ketika itu perang Badar, ya, Allah menangkan pada bulan suci Ramadan. Peristiwa Ain Jalut, lalu kemudian peristiwa Saifuddin Qutus, ya, Qutus. Lalu kemudian umat Islam, ya, di Herzegovina, tentara Bosnia melawan tentara Serbia juga menang pada bulan suci Ramadan, termasuk Ihya Ulumuddin, satu karya yang dilahirkan oleh Imam Al-Ghazali, itu dilahirkan pada bulan suci Ramadan di Baitul Maqdis, sehingga Baitul Maqdis bangkit dari lahir karya Ihya Ulumuddin pada bulan suci Ramadan. Artinya apa? Kemenangan Allah akan berikan pada bulan suci Ramadan, yang insya Allah Allah berikan kemenangan hari ini pada pejuang-pejuang Gaza yang ada di Palestina. Takbir. Ya. Makanya kita harus semangat. Makanya Buya Hamka ketika menafsirkan surah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kata Hamka, berpuasa bukan membuat badan kita menjadi sehat, tetapi kata Hamka, berpuasa adalah untuk melawan hawa nafsu, merancurkan nafsu kita, yang dimana nafsu itu menjadi hewaniah ketika nafsu itu menjadi tinggi, bahkan akhirnya manusia menjadi hewan. Kita kan berperang melawan penjajah, kita berpuasa, otomatis kita lemas, ya kan? Ini anak lihat wajah-wajah antum gak ada yang lemas. Masya Allah. Berpuasa tidak? Hah? Berpuasa. Ya. Makanya kata Malik bin Nabi, ya, ketika dia datang ke konferensi Islam Asia Afrika di Bandung, Malik bin Nabi ini seorang intelektual dari Aljazair. Ya. Profesor Wan Daud pernah mengatakan dua tokoh falsafah sejarah selain Prof. Naqib Al-Attas, dan yang kedua adalah Malik bin Nabi. Ya, dalam karyanya Suruh Nahdoh, ya, syarat-syarat kebangkitan, Malik bin Nabi ketika datang ke Indonesia menghadiri peristiwa konferensi Islam Asia Afrika.
pada tahun 1966. Kata Malik bin Nabi, ketika ruh hilang dalam diri umat, maka kemenangan Allah akan cabut dari umat Islam. Kenapa kita diberikan kekuatan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini? Karena kekuatan ruhiyah. Mengapa kita bisa merdeka? Karena kita punya kekuatan ruh. Ya. Dan yang terakhir ada cerita. Jadi ketika 17 Agustus ditetapkan untuk diproklamasikan, ya, di Jalan Pegangsaan di Jakarta yang sekarang depan kantor MUI, rumahnya masih ada di Jalan Pegangsaan itu, ya. Lalu kemudian tanggal 16 Agustus Ahmad Subarjo yang tadi, anak muda tadi, ya, yang kelak nanti dia ketika Indonesia merdeka jadi Menlu, Menteri Luar Negeri pertama. Ya, ini orang hebat ini. Ya. Makamnya di Ciawi. Mr. Ahmad Subarjo. Lalu Bung Karno bilang, ya, ke 5 anak muda, ya, karena proklamasi akan dibacakan pada jam 9. Pada jam 9. Ya. Lalu, ya, dicari kemana Ahmad Subarjo. Ternyata Ahmad Subarjo tidak hadir pada peristiwa proklamasi kemerdekaan yang dimana beliaulah tokoh yang menjamin kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, sebelum tanggal 17 Agustus, ya, Bung Karno, Bung Hatta itu kan diasingkan kemana? Rengas Dengklok. Ya, oleh anak-anak muda. Kenapa? Agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, yang meyakinkan Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, otaknya itu ada Ahmad Subarjo. Bayangin loh, orang yang menentukan kemerdekaan hari pada tanggal 17 Agustus 1945, tapi orangnya nggak ada. Lalu kemudian dicarilah Ahmad Subarjo ke Jalan Pegangsaan itu, tidak ada. Akhirnya Bung Karno bilang, ya, proklamasi tidak akan dibacakan sebelum Ahmad Subarjo hadir. Akhirnya datanglah mereka ke Ahmad Subarjo, ke rumahnya. Itu kalau antum naik stasiun Cikini, kereta, itu ada rumah besar, ya, dekat kantor DPD Golkar Jakarta. Itu ada rumah besar, itu rumahnya Ahmad Subarjo. Ya, dan itu pernah menjadi kantor Kementerian Luar Negeri. Rumahnya masih ada sekarang. Apa yang terjadi? Para anak muda, utusan Bung Karno, Bung Hatta datanglah ke Ahmad Subarjo. Ternyata Ahmad Subarjo lagi tidur, lagi sare. Bener. Kayak antum lagi sare jam 9 tuh. Ya, lagi sleeping. Kaget. Akhirnya apa? Ketika Ahmad Subarjo keluar, Ahmad Subarjo masih pakai sarung sama pakai kaos oblong, kaos putih itu. Kaget anak muda. Dia bilang, "Bung, ya, ini ada surat." Lalu di isi suratnya itu adalah apa? Proklamasi tidak akan dibacakan sebelum Ahmad Subarjo hadir. Lalu kemudian Ahmad Subarjo kembali, ya, ke dalam. Lalu kemudian beliau, ya, kirain anak muda ini apa? Sudah rapi-rapi. Ternyata masih pakai sarung sama kaos oblong gitu. Kaget ini anak muda ini. Ini dikit lagi jam 9. Ya. Akhirnya tolong sampaikan surat ini kepada Bung Hatta sama Bung Karno. Dibawalah surat itu, ya, ke Jalan Pegangsaan, lalu dibaca sama Bung Karno sama Bung Hatta. Apa isi surat itu? Bagi saya, Ahmad Subarjo, hadirnya saya atau tidak dalam peristiwa yang sangat bersejarah, dibacakannya kalimat kemerdekaan proklamasi 17 Agustus 1945 tidak terlalu penting. Yang penting adalah kemerdekaan Indonesia harus tetap berdaulat, merdeka secara penuh. Luar biasa itu. Artinya apa? Orang-orang dulu itu berjuang bi amwalihim wa anfusihim.
ya, dengan harta dan jiwa dan apa? Mereka nggak aji mumpung, nggak kayak sekarang. Ya, nggak pernah kerja, pas ketika acaranya puncaknya apa? Dia nongol baru kan? Dari sosok Ahmad Subarjo kita belajar tentang apa? Tentang keikhlasan berjuang. Ya, yang namanya pejuang itu nggak apa? Tampil yang namanya pejuang itu tidak harus tampil di depan, akhi. Ya. Ya. Nah, ini tentang Ahmad Subarjo. Makanya banyak sekali peristiwa-peristiwa besar ya dalam menjelang kemerdekaan Indonesia yang di mana Allah berikan kemenangan pada bulan suci Ramadan, dan itu sebagai nasrullah, janji Allah, pertolongan Allah bagi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Buya Hamka menafsirkan surah Al-Azhar la'allakum tattaqun adalah kata Buya Hamka, berpuasa itu tujuannya bukan menahan lapar, haus, dan dahaga, tetapi berpuasa ya, sebulan penuh lamanya dianjurkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk meningkatkan hidup kita selalu bersandar kepada ma'iyatullah, selalu bersandar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah lahirkan pejuang-pejuang yang hebat sebagaimana yang digariskan oleh para founding father kita. Dan disinilah kalau kata Ibnu Khaldun, satu bangsa itu ada generasi. Yang pertama generasi pejuang, generasi perintis. Yang kedua generasi pelanjut sejarah. Dan yang ketiga generasi penikmat sejarah. Dan yang keempat generasi penghancur sejarah. Ya, kalau kata sejarawan Inggris Arnold Toynbee, kata Arnold Toynbee, satu bangsa itu ada 4 generasi. Yang pertama generasi yang tumbuh. Yang kedua generasi yang mekar. Yang ketiga generasi yang layu. Dan yang keempat generasi yang hancur. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita menjadi generasi pelanjut sejarah. Dan melanjutkan cita-cita perjuangan mereka. Wa nasrul fatul qarib bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah mendengarkan mendengarkan penjelasan yang begitu detail dari Ustaz Hadi. Jadi kita harus semangat gitu dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun sudah merdeka, kita tuh sebenarnya belum merdeka. Karena kita merdekanya hanya jiwa dan raga. Kita belum merdeka secara rohani kita. Jadi kita meningkatkan rohani kita itu ya di bulan Ramadan ini. Itu dia kayak momen kita gitu, meningkatkan kemerdekaan rohani kita di bulan Ramadan ini. Ya, mungkin ada kayak satu pertanyaan yang bagus untuk ditanyakan. Silakan bagi aku ada boleh. 1 atau 2. Ada? Bisa nggak ditanggung? Yang bertanya dikasih buku Anak yang terbaru. Ya, cepat. Yang mau bertanya nanti dapat sesuatu. Ayo. Ya, silakan Ahwat di belakang. Ada Ahwat yang mau bertanya? Ada? Ikhwan? Aku, ada? Oh iya, 2 orang. Panitia nggak ada mic-nya. Silakan. Ahwat tadi. Ya. Oke. Ya, silakan. Ya, kedengaran kok. Yang keras. Pakai speaker ada nggak? Ada. Oke. Ya, silakan. Silakan nama. Oh ya, nama saya Masa Sunda. Kelas. Kelas 7.
mau bertanya, apa bedanya jiwa dan rohani? Ya. Ya. Baik. Ada satu lagi? Ada lagi, Ikhwan mungkin? Ya, silakan. Ya, silakan. Kasih mic-nya. Satu lagi. Nama saya Muhammad Ali Subulakam. Saya punya pertanyaan, kenapa tokoh-tokoh hebat kita tadi tersebut barusan kisahnya itu sampai kepada kita dan seperti tidak pernah diajarkan kepada pemuda-pemuda zaman sekarang? Ya, makasih. Yang pertama, apa bedanya jiwa dan rohani? Ya, jawaban lebih dalamnya di perpustakaan ya. Pasti antum santri-santri at-taqwa pasti ya dikenalkan ya definitif ya jiwa. Ya, pasti dikenalkan tentang rohani karena banyak kitab-kitab tasawuf yang diajarkan ya. Baik kitab-kitab tasawuf yang halal ya maupun kitab-kitab tasawuf yang salaf. Ya, termasuk kitab-kitab tasawuf di alam Melayu pasti antum diajarin ya. Tapi ya, ana akan lebih kaitkan perbandingan dengan para tokoh-tokoh kita. Dokter jiwa pertama di Indonesia itu adalah Dr. Marzuki Mahdi. Dia orang Masyumi. Beliaulah salah satu pendiri kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dr. Marzuki Mahdi. Dia dokter ahli jiwa pertama dimiliki di Indonesia. Jadi waktu itu beliau dipercayai di Belanda karena beliau adalah alumni kedokteran Belanda ya, dan beliau adalah dokter ahli jiwa pertama. Dulu di Cilendek itu ya adalah rumah sakit jiwa buat para tahanan-tahanan atau orang-orang yang bermasalah ditahan di Cilendek yang sekarang jadi rumah sakit jiwa Dr. Marzuki Mahdi. Dr. Marzuki Mahdi itu tokoh Islam. Dan beliau juga salah satu lahir di balik lahirnya Kementerian Agama, tokoh Masyumi. Nah, apa kata Dr. Marzuki Mahdi ini tentang jiwa? Jadi, jiwa itu ya ketika sakit bisa jadi gila. Makanya, kalau rohani itu lebih kepada kata Dr. Marzuki Mahdi, ini konteksnya pemikiran Indonesia ya. Lebih kepada ya spiritualitas. Makanya kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, orang intelektual dan ulama dari Kairo, dia pernah bilang dalam karyanya, jadid hayatak, perbaruilah hidup. Apa yang kita perbaharui itu ruh kita. Ya. Makanya kata Profesor Mahmud Yunus, gurunya Imam Zarkasi, keberhasilan pendidikan itu ada 4. Yang pertama adanya materi, ada metode materi yang disampaikan, thariqah, dan yang ketiga adanya mudaris, dan yang keempat adanya ruhul mudaris, ruh. Ya. Jadi guru itu harus punya apa? Ruh. Ya, rohani. Ya, rohani yang kuat. Apa rohani yang kuat yang harus dia dapatkan vitamin yang kuat? Allah sampaikan ya, qaulan syadida, qaulan takila dengan kekuatan di sholat malam. Madrasah malam itu melahirkan orang-orang yang punya indera keenam, ya ruhiyah. Nah kalau jiwa lebih kepada apa? Nih yang ada di ya otak kita, ya. Makanya kata Dr. Marzuki Mahdi, ya jiwa itu ya mengakibatkan orang bisa sakit jiwa karena dia apa? Satu, rohaninya sakit, dan yang kedua dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Ini tokoh Masyumi loh, pakar ahli jiwa. Ada lagi kemudian Profesor Dr. Zakia Darajat. Ya. Ada namanya Zakia Darajat di sini ya? Ada yang nulis. Hah? Ada yang nulis makalah. Oh, Masya Allah. Ya. Ana di rumah punya di rumah 47 buku Profesor Zakia Darajat. Ya.
silakan berkunjung ke Rumah Sejarah Indonesia. Ya, rumahnya gagasan para pendiri bangsa dan rumahnya masa depan anak muda Indonesia. Ya. Jadi kata Profesor Zakia Darajat, jiwa seseorang itu bisa sakit, akhirnya dia bisa jadi gila. Ya, kenapa? Satu, ruhnya kosong. Ya, kenapa orang bisa gila? Karena ruhnya kosong. Terus yang kedua, masalahnya bertubi-tubi. Ya, karena masalahnya bertubi-tubi tidak segera diselesaikan. Akhirnya apa? Terjadi penyumbatan yang ada di otaknya. Akhirnya apa? Konslet otaknya, jadilah dia jadi orang gila. Ya, jadi itu ya. Ya. Lalu yang kedua, ini pertanyaan bagus, keren banget dari anak legend. Ya. Kopinya legend soalnya. Ya. Siapa namanya? Haris. Siapa? Haris. Masya Allah, namanya bagus banget. Ya. Jadi Haris dan teman-teman, kenapa sih anak-anak muda sekarang itu nggak tahu sejarah? Ya, satu, bisa juga dia malas baca. Ya, malas baca. Dan yang kedua, ya, orang tua tidak menyampaikan nilai sejarah kepada yang muda. Makanya kata seorang ulama dari India, Abu Hasan Ali An-Nadwi, ya, orang yang selalu belajar sejarah menandakan dia orang malas. Kenapa? Karena dia nggak pernah move on. Ya, masa lalu terus. Ya, tapi orang yang tidak pernah membaca sejarah menandakan dia orang bodoh. Antum mau pilih malas apa bodoh? Enggak. Ya nggak pilih dua-duanya lah, guys. Ya pilih apa? Pilihlah membaca sejarah tapi dengan perspektif masa depan. Ya. Kalau kata almarhum Kunto Wijoyo, kata Pak Kunto Wijoyo, sejarawan, muridnya Pak Natsir, belajar sejarah itu seperti kita naik kereta, atau belajar sejarah itu seperti kita naik motor. Kalau kita naik motor, biar naik motor itu nggak ugal-ugalan, biar jalan itu kita tidak sembrono, ya apa? Harus pakai spion. Ya kan? Lihat kanan, sen ke kanan, ya sebelum sen apa? Itu lihat spion. Itu biasanya emak-emak perempuan ya, sennya ke kanan, dianya ke kiri. Kenapa? Karena perempuan nggak pernah belajar sejarah. Perempuan selalu ditawarkan tentang masa depan. Ya. Ya. Tapi perempuan yang tidak pernah membaca sejarah menandakan dia orang bodoh. Ya, itu sejarah. Makanya Allah selalu mengisahkan peristiwa-peristiwa masa lampau dengan kita. Al-Quran itu isinya 3. Apa? Isinya tentang akidah, yang kedua tentang syariah, dan yang ketiga tentang sejarah. Selalu sejarah-sejarah yang selalu diinformasikan oleh Allah selalu diakhiri dengan kalimat afala yatafakkarun, afala yatazakkarun, ya ulil albab, ya ulil absar. Untuk kita menjadi apa? Cerdas. Kenapa kita menjadi cerdas? Karena sejarah bagi orang beriman itu menjadi ibrah. Ibrah berasal dari bahasa Arab, abar apa? Jembatan. Jadi orang yang tidak membaca masa lampau, dia tidak akan bisa menjemberangi masa depan. Itu sejarah. Ya. Jadi kita harus baca sejarah. Ya. Makanya tadi caranya gimana? Biar nggak males. Satu, didiklah sejarah bacaan sejarah kita, sebagaimana Allah mendidik kita dengan Al-Quran. Ya. Terus yang kedua, kalau antum umroh, antum haji, pasti napak tilas perjalanan, perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Makanya kenapa saya belajar sejarah dan ngajak sejarah anak-anak muda itu nggak bosen, nggak boring, nggak capek gitu ya. Karena saya ngajarin sejarah itu langsung napak tilas. Saya buat program di Rumah Sejarah Indonesia itu, nama programnya Melancong Sejarah. Napak tilas Haji Agus Salim, napak tilas Natsir, napak tilas Hamka. Kemarin 2 pekan yang lalu kita buat Melancong Sejarah, napak tilas Hamka, ayahnya dan kakeknya. Ya, sekarang kita napak tilas, ya, terus tempat-tempat yang lainnya. Jadi itu untuk menjadi apa? Ibrah. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan Allah kuatkan semangat kita melanjutkan gagasan perjuangan para
pendiri bangsa, dan kata Hamka membaca buku-buku yang baik seperti memberi rohani yang baik. Artinya apa? Ada baca buku yang buku itu juga bisa merusak jiwa kita, rohani kita. Tetapi ada baca buku yang buku itu akan menambahkan keimanan kita. Apa? Yaitu Al-Quranul Karim, Allamal insana ma lam ya'lam. Kalau kata Buya Malik Ahmad yang menulis kitab Tafsir As-Sinar, ya, muridnya Haji Rasul, ya, bapaknya Buya Hamka, ya, sahabatnya Buya Hamka, dia nulis Tafsir Sinar, tafsir yang ditulis sesuai dengan tartib nuzuli. Kata Buya Malik Ahmad, kenapa Allah menginformasikan wahyu yang pertama adalah Iqra, baca? Karena kalau sekedar membaca sudah ada peradaban-peradaban besar di dunia ini. Kenapa? Akhirnya hancur karena peradaban besar itu tidak berdasarkan dari spirit wahyu. Peradaban apapun itu besar akan menjadi sebuah peradaban yang besar kalau berdasarkan dari spirit wahyu. Bila taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq thoriq, wa nasrafatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.